Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda dirahmati Allah. Kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tunda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru hijrah dan saya memakai baju syar'i. Tapi saya mau memberikan baju lama saya kepada teman yang tidak syar'i. Apakah itu bakal jadi kesalahan saya, Ustadz? Atau bajunya saya buang aja? Nah, ini coba Ustazah mana? Saya mau Ustazah dulu karena perempuan jangan semua aja deh ya. Nggak jadi saya masalah yang tadi jangan Ustazah dulu gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Selamat ya karena sudah hijrah. Masya Allah. Jadi itu tingkat keimanannya makin naik. Amin. Dengan tidak menggunakan busana yang nampak. Dia tertutup tapi nampak. Tertutup tapi maaf kelihatan setengahnya. Atau tidak sempurna. Itu sudah bagus. Nah pertanyaannya. Apakah bajunya itu boleh dikasih kepada orang yang tidak berhijab? Supaya dia pakai. Berarti Anda berkongsi dalam dosa. Jadi berkongsi dalam dosa. Maka solusi yang terbaik ada dua. Satu, dipakai sendiri tapi dalam kalangan rumah untuk dilihat suami. Kan bisa jadi dalaman itu. Iya. Saya baju-baju kaos saya jadi dalaman. Ini berapa lapis? 3 lapis. 3 lapis ya. Baju dalam, baju kaos tapi tetap di dalam. Kenapa? Karena laki-laki saya risih juga sebenarnya kalau pakai baju kaos. Karena kan membentuk juga. Oh gitu. Terlalu kelihatan ototnya ya. Otot perut maksudnya yang melentung. Ya apalagi perempuan kan. Nauzubillah. Tunggu dulu. Yang kedua, boleh dikasih kepada orang tapi yang bisa menjaga baju itu. Apakah dia sama dengan kita? Maaf, sama dengan wanita yang menutup aurat tapi dijadikan dalaman? Itu boleh. Untuk dalam rumah tuh ya. Jadi mohon maaf, apalagi bajunya kan, suaminya kan bisa lihat. Jadi masih aman. Cuma kalau dikasih orang lain, apalagi tadi dibilang dibuang. Aduh, mubazir sekali tuh. Jadi sebaiknya mungkin kita kasihkan orang untuk dipakai di dalam rumahnya. Apalagi kan, Masya Allah, menurut kita jelek, tapi menurut orang lain pantas. Bahkan ada sesuatu yang haram buat kita, tapi bisa jadi halal buat orang lain. Dalam hal ini mohon maaf, kadangkala ini bisa dijadikan lapisan dan sebagainya. Dan ada yang lebih hebat lagi nih, bisa dipermak. Oh iya, modifikasi ya, modifikasi sesuatu yang mungkin, aduh tinggal dikasih lagi bleh-bleh apa nih? Itu bleh-bleh apa bleh-bleh? Itulah apa namanya tambahan kain sehingga menjadi lebih bagus. Iya. Kan sekarang kan pintar tukang jahit. Iya benar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Wah langsung nih ya. Ini nih. Boleh nanya. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak sih kalau sembarang membuang bekas darah haid itu bisa menjadi kesalahan wanita karena akan jadi makanan jin? Nah ini mau izin penjelasannya bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Ya Allah pemirsa, jangankan buang darah haid, buang sampah sembarangan kagak boleh. Apalagi darah haid. Jadi kalau kita ngomongin pertama ini, apakah bisa menjadi makanan jin? Memang dalam hadis makanan jin adalah tulang dan maaf kotoran-kotoran. Jadi kalau kita ngomongin darah haid, kalau bisa buang pada tempatnya, dicuci dulu, dibersihin dulu. Ini kan anak suka sembarangan. Tuh udah diplastikin, diikat, dibuang, tapi kan masih kecium baunya. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertama jangan buang sembarangan. Karena apa? Jorok itu adalah perbuatan setan. Ingat nggak? Kenapa kamar mandi dibilang hammam? Karena hammam artinya tempat beranaknya jin. Nah kalau tempat beranak itu lembab. Nah itu adalah lembab, udah lembab bau. Jadi sarang jin bisa jadi. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi yang bersih, jangan sembarangan. Yang kedua, dapat mengundang jin. Bener banget. Karena apa? Sampah, kotor, lembab, lubang-lubang yang bau. Semua itu adalah tempat bersarangnya jin. Jadi sebagai wanita, ingat, kebersihan itu penting. Ngapain cantik yang namanya fisik, tapi ternyata jorok. Nauzubillah min dzalik. Cantik tapi bau. Jadi bedakan harum dengan bau. Dan itu bisa mengundang ya. Mengundang. Karena apa? Hammam itu adalah tempat yang lembab. Jadi kamar mandi sebersih apapun aja bisa tempat beranaknya dia. Apalagi yang jorok-jorok. Dan ini pernah kejadian di dalam salah satu ya tempat saya, yaitu namanya sesuatu tempat tinggal lah ya. Di rumah Ustazah? Bukan. Oh bukan.
tempat tinggal. Ketika dia itu maaf jorok, pada saat dia bangun jam 3 malam, ternyata ada kayak kunti gitu yang sedang menjilati si pembalut Masa? itu. Di mana itu? Adalah suatu tempat, saya tidak sebut namanya. Jadi ingat, jangan jorok ya, wanita. dimanapun berada. Kameranya sampai kaget tuh, mukanya doang, buru-buru di zoom out. Iya, ini kalau nggak digitu nih, yang namanya anak-anak muda nih suka lupa dengan kebersihan. Iya, gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Darul atas penjelasannya. Makasih banyak juga yang udah bertanya. Nah sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah dari pertemuan kita hari ini dan juga dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulianya seorang wanita sehingga sebegitu dijaganya di dalam agama Islam. Islam itu indah. Islam datang untuk mengangkat derajat wanita, melindungi wanita, mengcover wanita sehingga dia mahal kelihatannya, mahal harganya, mahal di mata manusia juga mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat wanita kita sia-siakan. Nabi berdarah-darah dalam mengangkat hal derajat wanita. Nabi sampai berperang untuk mengangkat derajat seorang wanita. Namun kenapa di zaman sekarang banyak wanita yang telah diangkat derajatnya justru menjatuhkan derajatnya sendiri. Sampai tidak malu untuk bermaksiat di tempat umum. Sampai tidak malu untuk memperlihatkan keburukannya di hadapan orang lain. Maka subhanallah, wanita itu sangat simpel untuk masuk surga. Cukup dia menjaga sholat 5 waktunya. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha. Dia puasa wajib. Kemudian dia menjaga kehormatannya, kemaluannya dia jaga. Kemudian taat terhadap pasangannya. Qila laha, dikatakan kepadanya untuk masuk surga. All access dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka subhanallah, jadilah wanita yang menjaga martabatnya, harga dirinya, kehormatannya, sehingga Allah pun memuliakannya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang salih dan salihah. La in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan kami wa dzurriyyatina, anak keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurrahum wahfazhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahi kami dengan keturunan kami ya Allah, jangan engkau membebani mereka ya Allah, dan jagalah setiap langkah kaki mereka ya Allah. Wa waffiqhum li ta'atik ya Allah, bimbing mereka dengan hidayahmu untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Warzuqna birrahum, dan ya Allah berikan kami rezeki dari berbaktinya anak cucu kami kepada kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alamin, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina